Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 2B yang solih dan solihah, apa kabarnya? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini di tanggal 15 Februari 2022 ada mata pelajaran akidah akhlak. Kita lanjutkan tentang pengertian egois, berkata kasar, dan berbohong. Kemarin anak-anak semuanya sudah menyimak dan mempelajari tentang keseluruhan atau secara garis besar dari pengertian egois, berkata kasar, dan berbohong. Pada hari ini Pak Noval akan jelaskan yang pertama dari pengertian egois dan berkata kasar terlebih dahulu. Ya, pengertian egois dan berkata kasar. Nanti untuk berbohongnya di minggu depan. Jadi sekarang akan ada dua yang Pak Noval bahas. Yang pertama egois dan yang kedua berkata kasar. Egois dan berkata kasar ini secara keseluruhan atau secara garis besar adalah perilaku yang tercela atau perilaku tidak terpuji, ya, perilaku yang tidak pantas untuk dicontohkan atau dilakukan. Ya, yang pertama pengertian sifat egois. Egois adalah sikap yang selalu mementingkan diri sendiri dan tidak peduli kepada kepentingan orang lain. Coba kalian bayangkan, pernah gak kalian melihat orang yang lebih mementingkan diri sendiri ketimbang orang lain? Ya, maka orang itu kita sebut dengan orang yang egois. Begitu juga saat ada orang yang selalu ingin menang. Jadi bawaannya pengen menang terus, gak mau ngalah sama sekali padahal dia salah. Ya, kita sebut orang itu dengan sebutan egois. Ya, sikap egois merupakan sikap tercela karena hanya mementingkan diri sendiri, tidak peduli kepada orang lain atau kepentingan orang banyak. Maunya menang sendiri, maunya mentingin diri sendiri. Ya, nggak mikirin orang lain kayak gimana. Yang penting dia enak, yang penting dia nyaman, yang penting dia menang. Orang-orang kayak gitu adalah orang-orang yang egois, mau menangnya sendiri. Ya, seseorang menjadi seorang yang egois itu biasanya sudah dari kecil, ya, bawaan dari kecil. Ya, sejak kecil ada yang dimanja sama orang tuanya, semua keinginannya dipenuhi sama orang tuanya. Nah, ketika sudah dewasa, ia mengharapkan semua orang akan melakukan hal yang sama untuk dirinya. Jadi, di umur-umur kalian yang belum dewasa ini, kalian harus bisa menjauhi sifat egois, ya, harus menjauhi atau harus menghilangkan, ya, sifat egois. Ya, sifat egois akan menjadikan seseorang tidak peduli kepada kepentingan orang lain. Kalau kalian egois, kalian tidak sama sekali peduli dengan orang lain. Ya, karena manusia diciptakan untuk hidup sosial atau membutuhkan orang lain. Ya, kalau kita menjadi orang yang egois berarti kita tidak bisa menjadi manusia sepenuhnya. Ya, dalam Islam egois itu disebut ananiyah. Perhatikan, dalam Islam egois disebut ananiyah. Ananiyah adalah sikap seseorang yang selalu mementingkan diri sendiri tanpa memperdulikan orang lain. Itu egois, ya. Ada juga cara mencegah sifat egois, ya. Cara-caranya banyak untuk mencegah sifat egois. Yang pertama, menghindari sifat sombong, ya, dan ujub. Yang kedua, mempunyai prinsip suka memberi manfaat kepada orang lain. Kita harus punya prinsip kalau kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Kita harus punya niat kalau kita bisa memperdulikan orang lain, ya. Selalu berpikiran baik atau selalu berpikiran husnuzon kepada orang lain. Tidak boleh berpikiran buruk, tidak boleh berprasangka buruk kepada orang lain, ya. Dan juga jangan suka membanding-bandingkan orang lain. Misalkan A dengan B dibandingkan, A dan B dibandingkan dengan kita. Tidak boleh, ya. Harus dijaga, harus dikembangkan sikap kepedulian kita kepada sesama. Ya, banyak cara-cara untuk mencegah kita dari sifat egois. Ya, itu sifat egois adalah sifat yang tercela. Ada lagi di sini berkata kasar. Mungkin dari kalian sudah ada yang tahu berkata kasar itu seperti apa contohnya. Ada yang ngomong hewan, ada yang ngomong tidak pantas, ada yang berbicara tidak pantas, ya. Berkata kasar adalah lisan yang mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas dan menyakiti orang yang mendengar. Tuh, berkata kasar aja bikin orang sakit hati, ya.
Nah, dalam pergaulan dan berinteraksi sehari-hari, seringkali kita tidak sadar berkata kasar. Hati-hati bagi anak-anak yang berkata kasar, hati-hati. Allah tidak suka ya karena perbuatan yang tercela. Jika kita sedang dalam keadaan marah atau emosi, bisa kita berkata kasar ya atau menyakiti hati orang lain. Kalau kita lagi emosi, kalau kita lagi marah-marah, bisa tuh keluar kata-kata kasar. Nah, Allah melarang banget kepada kita seorang Islam, seorang Muslim untuk menyakiti hati orang lain atau berkata kasar. Tidak boleh jadi, ya. Kita harus berhati-hati dalam berbicara dengan orang lain. Hindarkan sikap marah dan emosi ketika menghadapi sesuatu persoalan apapun itu, ya. Kata-kata kasar itu banyak diucapkan ketika di tempat umum bisa atau di media sosial juga bisa, lewat online, ya, memfitnah orang lain, mencaci, memaki, menjelekkan orang lain, menjatuhkan orang lain, bisa. Konteks berkata kasar ini banyak, ya. Jadi kalian tidak diperbolehkan untuk egois dan berkata kasar, ya. Cukup sekian dari Pak Noval, semoga bermanfaat untuk hari ini. Penjelasan inti dari egois dan berkata kasar. Nanti untuk berbohong, untuk perilaku berbohong, untuk pembahasan berbohong ini kita lanjutkan nanti di minggu depan. Sekalian nanti akan ada evaluasi tugas terkait 3 sifat tercela ini, ya, egois, berkata kasar, dan berbohong. Hari ini cukup egois dan berkata kasarnya terlebih dahulu. Penafal tutup, terima kasih anak-anak, semoga bermanfaat. Hari ini tidak ada tugas, nanti tugasnya di minggu depan. Sekalian kalian mempelajari tentang sifat berbohong, ya, bagaimana tercelaknya sifat berbohong itu. Oke, penafal akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.